Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ud izin belajar. Baik, kemarin ada yang minta tolong olahin, katanya fleksibel tanpa dilogamkan. Baik, saya akan penuhi ya. Nah, ini beratnya 1,8. Nanti saya akan bakar ya, karena teman-teman katanya tidak punya oksigen. Untuk fleksibel tidak selamanya bagus ya, karena dia kandungannya terlalu banyak tembaga ketimbang emas ya. Dan jika memang tidak dilogamkan, palladium juga di MLCC itu kadang-kadang suka ada ya di fleksibel LCD atau apa gitu, biasanya tidak akan hancur kalau tidak dilogamkan. Tapi berhubung buat percobaan, saya akan bakar fleksibel ini. Nanti saya akan kasih nitrit, HF sama air ya. Cukim ringan saja dulu, gak apa-apa, sehari 2 hari, yang penting kelar. Karena kalau terlalu pekat nitrit, dia akan mengeluarkan asap yang sangat tebal ya, pekat sekali. Jadi usahakan pelan-pelan saja. Ini untuk contoh saja ya, karena kata temen ada yang WhatsApp ke saya, katanya saya ngolah fleksibel gagal. Mudah-mudahan ini nggak gagal ya. Nah, setelah kering begini ditiriskan dulu, baru dikumpulkan ke satu wadah ya, langsung ditumbuk nanti ya, biar dia padat dan tidak terlalu banyak air dan nitrit ya. Seperti ini ya, sudah ditumbuk dulu ya, biar hancur dulu plastik-plastik yang ada di fleksibelnya. Kita kasih air dulu, kira-kira agak terendam saja ya. Nah, cukup ya, kira-kira segini airnya. Agak terendam saja. Kasih air dulu ya. Ya cukup, kira-kira 100 ml ya airnya, jangan terlalu banyak juga. Lanjut kita kasih nitrit. Kasih nitritnya jangan terlalu banyak juga, nanti sedikit-sedikit ditutup, tinggalin, besoknya bisa ditambah lagi nitrit ya, sampai benar-benar kandungan tembaganya berkurang. Ini semalaman saya tutup ya, dan sekarang kita tambahkan nitrit lagi. Setelah itu kita tinggalkan dulu, karena saya tidak memakai nitrit pekat langsung. Di sini pemukimannya tidak terlalu bagus juga ya, udara lingkungan sekitar kita ya, jadi pelan-pelan saja, karena ini metodenya seperti ini, bukan dilogamkan. Lanjut kita ke penyaringan dulu ya, nanti kita ganti ini dengan air, AF dan nitrit, karena ini sudah tidak bereaksi. Jika ditambahkan nitrit lagi juga tidak akan terlalu bagus. Nah, di sini pasti banyak stainless ya, karena di fleksibel itu di ujung-ujungnya suka ada penutup stainless. Mau dipisahkan bebas, mau nggak dipisahkan juga apa-apa. Karena metode dengan Aquaregia stainless ini juga tidak akan termakan ya. Kemungkinan kalau lama-lama juga sih termakan, terkikis sedikit-sedikit, tapi tidak apa-apalah, nanti kita lanjut ke Aquaregia ya. Tapi terlebih dahulu ini kita tambahkan nitrit sama HF sama air lagi ya, karena ini terlalu banyak kandungan tembaganya juga, tidak mungkin langsung di Aquaregia, karena nanti biasanya suka gagal ya. Lebih baik kita kurangi dulu kadar tembaganya ya. Nah, ini kita sudah kasih nitrit,
air sama air ya, biar agak berkurang saja kadar tembaganya. Lanjut kita saring lagi. Kita buat air aqua regianya dulu ya, 1:3, berarti kalau misalkannya 6 HCl nya, nitritnya 2. Jika 600 ml HCl nya, nitritnya 200 ml. 3:1 dulu ya, nanti pasti kurang, nanti kita tambahkan lagi pelan-pelan saja karena asapnya sangat berbahaya juga ya. Jika memang pertama kita sudah menghilangkan kadar tembaganya terlebih dahulu, kemungkinan asap tidak akan terlalu banyak. Jika kalau misalkannya tembaga kadarnya masih banyak, dipastikan itu asap akan parah. Ya seperti itu ya teman-teman. Nanti ditambah lagi ya aqua regianya, karena segini itu tidak bakal mampu dia memakan semua ini, karena banyak stainless dan logam lain juga yang belum termakan habis. Lanjut ke penyaringan. Jika memang sudah tidak bereaksi lagi, langsung kita saring saja. Nah, kemungkinan ini kan prosesnya saya begini, nanti ini ampasnya nanti saya akan bakar lagi, logamkan ya. Kemungkinan masih dari IC MLCC, dari LCD fleksibel suka ada MLCC kecil-kecil ya, itu palladium juga, karena dia tidak akan hancur. Berhubung ini pesanan teman-teman yang katanya gagal saya ngolah fleksibel, mungkin seperti ini ya, saya prosesnya seperti ini dulu, nanti teman-teman bisa pikirkan di mana kesalahannya. Nah ini saya akan saring sampai beres dulu ya, saya akan potong di sini dulu karena prosesnya memakan waktu juga, ditunggu saja ya, pelan-pelan saja. Membuat larutan SMB nya dulu ya, saya mencairkan SMB karena SMB ini sudah lama akan mengeras. Kasih SMB secukupnya saja ya, karena kalau kebanyakan SMB juga sebenarnya tidak mengapa, dia juga bisa menurunkan kadar palladium ya, tanpa disadari oleh kita. Palladium juga ikut larut sama dia dan mengendap dengan emas. Kita netralkan dengan urea ya. Nah, sekira-kiranya tidak bereaksi, dihentikan dan kasih jeda dulu, baru kita kasih cairan SMB yang sudah dilarutkan dengan air ya. Jika sudah netral, masukkan cairan SMB yang sudah dilarutkan dengan air ya. Diaduk ya sampai merata, lalu sudah merata kita tutup, tinggalkan diamkan, esoknya baru kita saring endapannya. Nah ininya nanti saya akan bakar lagi ya, karena teman-teman tidak punya oksigen. Kemarin yang bilang olahnya gimana ya bang ya kalau misalkannya fleksibel, ya paling seperti ini olahnya, nggak ada cara lagi, kecuali kalau memang mau ya dilogamkan. Tapi kan berhubung teman-teman ada yang tidak punya juga ya oksigennya, jadi mungkin seperti ini ya solusinya. Nanti ini saya akan logamkan lagi karena pasti ada banyak palladium ya, IC MLCC dari fleksibel itu pasti ada. Nah, mau banyak mau sedikit, kalau prosesnya memang benar pasti akan ada endapannya ya. Kita bakar ya, terlebih dahulu kita kasih borak dulu dari koi dan bahan serbuk logamnya ya.
Ini sih terlalu banyak pengotor ya, bukan endapan emas semua ini, karena kan dari karbon itu plastik ya. Mungkin ada yang lolos karena pengotornya karena hitam, bahkan bisa jadi palladium juga ikut mengendap. Karena diendapkan terlalu lama, warnanya nanti akan seperti hitam, ntar putih. Itu palladium ya, kandungan palladium, dan logam lain juga ada sedikit. Udah, kita bakar saja ya. Sini bisa kasih air ya boraknya, nanti biar tidak terbawa asap dan terbang ketika pembakaran. Nah, ini logamnya kotor ya, masih campur, tapi emasnya dia terpisah kok nih. Dia ada di sini. Kemungkinan logam pengotornya itu palladium dan yang lainnya ya. Ini kita hancurkan dulu, baru kita rendam ke air nitrit ya. Nanti kita satukan ke air nitrit dulu ya semua, biar hasilnya agak kinclong. Kita rendam ke nitrit pekat, sama ininya juga kita masukkan ke nitrit ya, dikarenakan pasti ada kandungan palladiumnya juga yang ikut mengendap. Selanjutnya kita bisa memanaskan koi, dan kita ambil logam emasnya, ditaruh ke koi, masukkan ke nitrit lagi, diulangi begitu, nanti hasilnya akan kuning. Kita panaskan dulu koinya. Setelah panas, langsung kita ambil logam emasnya. Nanti hasilnya akan lumayan bagus. Diulangi beberapa kali ya, dimasukkan lagi ke dalam air nitrit, diulangi ya, biar sampai kelihatan agak kuning, bisa dihentikan. Namanya cukim koi. Cuci dulu ya. Nah, hasilnya sudah agak kelihatan kuning ya. Nah, seperti itulah ya teman-teman, wajar kotor sedikit ya, ini borak kok, bisa hilang. Yang penting emasnya sudah dapat ya, alhamdulillah. Jadi meskipun tidak 100% tuntas ya, seperti itulah. Kalau prosesnya seperti ini masih terbilang alhamdulillah ya, dapat juga emasnya. Kita timbang dulu ya hasilnya. Ya 0,32 ya. Nanti bisa dipraktekkan ya teman-teman, hasilnya seperti ini. Kalau kendala dalam pelogaman kurang kuning, bukan karena itu jong ya, emang karena kurang bersih saja. Kuning ya, palladiumnya belum keambil. Nah, seperti itulah ya teman-teman. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.